Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai materi kita, yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti kita ketahui, Jepang adalah negara terakhir yang menduduki Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Kedudukan Jepang di Indonesia kurang lebih 3 tahun. Nah, di sini ibu menyediakan semacam peta konsep perbedaan latar belakang kedatangan negara Eropa dan Jepang ke Nusantara. Nah, yang pertama kita lihat yaitu negara Eropa, contohnya Portugis, ya, Portugis, Spanyol, Belanda datang ke Nusantara itu dengan tujuan yaitu dikenal juga dengan semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya emas, berarti motif utama mereka adalah untuk mencari kekayaan, motif ekonomi. Glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani, yaitu Protestan dan Katolik. Sedangkan kalau Jepang, ya, berbeda dengan negara Eropa sebelumnya, di mana Jepang ini fokus utama mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan industri mereka, yaitu bahan-bahan baku, bahan mentah, kemudian juga untuk kebutuhan perang. Kenapa kebutuhan perang, Bu? Nah, kamu harus tahu bahwa sebelum Jepang ke Nusantara, Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Otomatis harus memenuhi kebutuhan prajurit mereka. Jadi, seandainya sekutu datang menyerang Nusantara, orang-orang Indonesia sudah siap akan hal itu. Oke, apa sih yang kamu ketahui tentang Jepang? Jepang itu negara yang memiliki disiplin tinggi, betul. Jepang itu negara yang kerja keras, betul, pekerja keras. Jepang itu negara pembersih, kebersihannya tinggi. Nah, hal itulah yang membuat negara Jepang ini maju, dan hal itu juga yang perlu kamu tiru sebagai pelajar supaya kamu maju. Nah, di sini di slide ini ada beberapa gambar ibu tunjukkan. Yang pertama ini adalah gambar orang-orang Indonesia membungkukkan badan menghadap matahari, atau sering juga ini disebut dengan upacara seikere. Ya, nanti kamu bisa baca bukumu lagi, di mana orang-orang Indonesia harus membungkukkan badannya untuk menghormati dewa matahari, di mana kita ketahui Jepang itu sangat mengagungkan dewa matahari. Kemudian yang kedua adalah gambar orang-orang Indonesia yang melakukan pekerjaan di bawah pendudukan Jepang, atau sering juga disebut dengan Romusa. Apa sih yang melatar belakangi sehingga Jepang itu sangat diterima oleh orang Indonesia? Indonesia sangat welcome dengan kedatangan Jepang ke Nusantara. Sebelum kita bahas faktor-faktornya, sekarang kita lihat dulu slide selanjutnya, yaitu di mana pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang menyerang Hindia Belanda atau Indonesia dan berhasil menguasai Tarakan di Kalimantan Timur. Ya, Tarakan itu di Kalimantan Timur, ya, pada Februari 1942. Pertanyaan, kenapa harus Tarakan, Bu? Kok nggak kota Medan saja? Ya, karena Tarakan itu pada saat itu adalah lumbung minyak, sangat dibutuhkan oleh orang-orang Jepang. Kemudian yang kedua, pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati, di mana perjanjian ini berisi penyerahan semua wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Jadi semua wilayahnya harus diberikan kepada Jepang. Jadi dengan adanya perjanjian ini, resmilah Jepang itu berkuasa di Nusantara. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa faktor kenapa orang-orang Indonesia sangat menerima baik orang-orang Jepang. Ya, yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Kenapa mengaku sebagai saudara tua? Karena Jepang menganggap Indonesia dan Jepang itu sama-sama dari Asia. Sama juga seperti kamu, misalnya kamu merantau, ya, jumpa dengan satu margamu,
mungkin kamu akan menganggap saudara kan gitu ya. Jadi kalau dianggap saudara berarti akan lebih mudah kedekatannya. Gitu juga dengan Jepang ya. Kedua, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, menyanyikan lagu Jepang, dan juga mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Tapi setidaknya ini sudah mengangkat harga diri orang-orang Indonesia bahwa ini diperhitungkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Jepang bersikap baik. Ya, contohnya mereka melepaskan tawanan-tawanan Belanda. Gitu dia ya. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Ini adalah propaganda supaya orang-orang Indonesia menganggap bahwa Jepang itu adalah cahaya yang akan menyinari, memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka kebebasan untuk lepas dari penjajahan Belanda. Dan yang terakhir adalah adanya ramalan Jayabaya, di mana ramalan ini yang berisi tentang akan datang bangsa kulit kuning untuk membebaskan negara Indonesia dari belenggu penjajahan. Jadi dengan adanya ramalan ini meyakinkan orang-orang Indonesia bahwa kita akan bebas dari yang namanya belenggu penjajahan di Nusantara. Jadi dengan beberapa faktor inilah orang-orang Indonesia begitu menerima baik pendudukan Jepang. Walaupun akhirnya Jepang itu tidak lebih baik ya, atau bahkan lebih menderita, walaupun singkat, lebih membawa penderitaan kepada orang-orang Indonesia. Contohnya kematian, kelaparan, dan sebagainya.